Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia kali ini kembali kita akan membahas terkait dengan perkara adab, perkara akhlak, yang mana perkara ini adalah sangat bermanfaat khususnya bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Ta'ala pada pembahasan kali ini kita akan membahas dengan pembahasan terkait perkara bisik membisik, ya. Agama Islam adalah agama yang begitu sempurna sehingga dengan kesempurnaannya membahas tentang bisik membisik, ya. Walaupun perkara ini adalah sepele, tetapi ternyata syariat dinul Islam adalah mengarahkan tentang perkara bisik membisik. Kita akan kembali kepada kitab pembahasannya, yaitu Kitabul Jami', ya, bab yang terakhir dalam kitab Bulughul Maram, ya, hadis yang keempat. Sedangkan penomoran dalam kitab ini adalah hadis nomor 1483. Wa ani bani Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanajasnaini dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini adalah lafaz daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita akan melihat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ya, kepada umatnya dengan mengatakan idza kuntum salasatan, ya, jika kalian itu bertiga, ya, jika seseorang muslim sedang bertiga, ya, dalam satu majelis, fala yatanajasnaini dunal akhar, maka janganlah, ya, kedua orang di antara tiga tadi adalah saling bisik membisik, ya. Sedangkan yang satu lagi, orang yang ketiga, adalah dibiarkan begitu saja, ya. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian itu bercampur dengan manusia, min ajli anna dzalika yuzinuhu, sehingga dengan bisik membisiknya tadi, ya, dua orang yang tadinya bertiga, dua orang ini adalah saling bisik membisik, ya, sampai dia akhirnya bercampur dengan manusia, maka orang yang ketiga tadi, ya, dia akan merasakan kesedihan. Nah, hadis ini, ya, memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antaranya adalah pelajaran tentang adab bermajlis, ya, yang mana seseorang itu adalah harus menjaga perasaan orang lain, ya. Jadi yang pertama, perasaan kaum muslimin adalah harus dijaga, ya. Sehingga ketika kita dalam majelis, ya, kita bertiga, lalu kita dan satu lagi orang yang lain kita berbisik, kemudian orang yang ketiga adalah kita diamkan dan kita tidak ajak berbicara, walaupun pembicaraan kita adalah memang khusus kepada orang yang kedua saja, sedangkan orang yang ketiga adalah tidak ada sangkut mautnya. Tetapi, ya, Islam mengajarkan perkara tersebut adalah perkara yang buruk, ya, karena orang yang ketiga adalah akan merasakan bahwa dirinya adalah dilalaikan, ditinggalkan, tidak diajak berbicara, sehingga pertama adalah Islam menjaga perasaan. Yang kedua, hukum daripada berbisik-bisik ketika ada 3 orang atau lebih,
ya maksudnya adalah tidak terlalu lebih dari jumlah itu, ya 3 atau 4, maka hukumnya adalah haram, ya hukumnya adalah haram karena orang yang ketiga akan merasakan rasanya apa yang dia bisik-bisikan itu. Ya, kenapa saya tidak diajak berbisik-bisik? Ya, sehingga kalau kita mau berbisik-bisik, maka keluar dari majelis itu dan kita berdua dengan orang yang kita ajak berdialog tadi. Tidak dalam satu majelis yang isinya adalah 3 orang. Ya, sehingga orang yang ketiga adalah akan merasakan sakit. Ya, kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang ketiga. Kalau jumlahnya adalah melebihi daripada 3, misalkan 5, 6 dan bahkan banyak, maka tidak mengapa. Karena ketika kita berbisik ini adalah hanya berdua, sedangkan yang lainnya adalah banyak sekali. Ya, berbeda ketika cuma bertiga orang, ya maka orang yang ketiga merasakan dirinya adalah dijauhkan dan tidak diajak berbicara. Tetapi ketika orang dalam majelis itu adalah begitu banyak, ribuan atau ratusan, maka dia berdua adalah hanya mementingkan urusannya berbisik-bisik sehingga tidak menyakiti hati yang lain, kecuali pandangannya tertuju kepada salah seorang di antara mereka, ya sehingga orang yang melihat pandangan matanya tertuju kepada dirinya, dia pun akan merasakan tersakiti hatinya, ya sehingga kalau kita mau berbisik-bisik dalam satu majelis yang jumlahnya adalah banyak, ya melebihi daripada 10-20, maka dianjurkan pandangan mata kita tidak melihat salah seorang yang ada di sekitar kita, ya karena dengan pandangan mata kita tersorot kepada salah seorang, seseorang itu akan merasakan apa dia sedang membicarakan diri saya, ya dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang keempat, termasuk perbuatan yang dilarang adalah menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga meskipun dengan berbisik-bisik, ya. Jadi ada, ya ketika 3 orang berkumpul, yang 2 orang ini adalah menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak dipahami oleh orang ketiga, ya. Bisa saja bahasa itu adalah untuk menghinanya, untuk menjatuhkannya, untuk menyudutkannya, dan yang lain sebagainya. Maka hal yang seperti ini adalah dilarang oleh syariat dinul Islam. Ya, sesuatu perkara walaupun ya perkara yang dibicarakannya adalah bagus, tetapi di balik kebagusan itu bisa saja 2 orang yang sedang berbisik-bisik ini adalah sedang memojokkan orang yang ketiga, sehingga tidak diperbolehkan dengan menggunakan bahasa-bahasa atau isyarat-isyarat yang isyarat-isyarat tersebut adalah menggunakan bahasa yang tidak dipahami, yang bertujuan adalah untuk menyudutkan orang yang ketiga. Kemudian yang kelima, haram hukumnya memasukkan kesedihan ke dalam hati seorang muslim, ya. Jadi karakter orang muslim itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, ya. Seorang muslim itu, ya, karakternya adalah orang muslim lainnya selamat dengan lisannya dan perbuatannya, ya. Nah, ketika dia menyakitkan hati temannya, orang yang ketiga, dengan berbisik-bisik atau dengan mengucapkan, ya, perkataan-perkataan yang dia tidak pahami dengan tujuan untuk menghinanya, maka ini adalah perbuatan yang diharamkan. Karena orang yang ketiga ini akan merasakan dirinya sedih, akan merasakan dirinya, ya, sedang diejek, sedang dihina, sedang disudutkan, dan yang lain sebagainya. Sehingga syariat dinul Islam yang sempurna adalah mengharamkan perbuatan tersebut untuk dijauhkan, karena akan terjadi efek atau akan terjadi akibat imbas yang buruk dari perkara tersebut. Dan pelajaran yang terakhir, ya, pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis yang keempat dalam Kitabul Jami', kitab yang bab terakhir dalam kitab Bulughul Maram, adalah hukum-hukum syariat yang Allah Jalla wa'ala turunkan dibangun di atas alasan, ya, dibangun di atas alasan situasi dan kondisi, ya, sehingga bisik membisik ini adalah akan menjadi haram, akan menjadi terlarang jika ada
situasi dan kondisi tersendiri, yaitu ada orang yang tidak diajak di dalam perkara tersebut. Tetapi bisik membisik akan menjadi perkara yang wajib dan bahkan perkara yang mubah atau yang sunnah jika perkara ini adalah dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik adalah dengan berdialog dua orang atau hanya menyendiri orang tersebut yang berbicara dengan empat mata, dan yang lainnya tidak merasa tersinggung, tidak merasa dipojokkan, tidak merasa dihina dan sebagainya, sehingga kondisi dan situasi akan terbangun dengan baik karena Allah Jalla wa'ala telah menurunkan syariat ini adalah dengan sempurna. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan hadis yang keempat ini kita semakin terarah dengan arahan yang baik, yaitu yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.